Jadi, kok ini ceritanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini ceritanya saya tuh diwawancara dari YIN ya. Karena memang karakter saya itu senangnya cengengesan. Ya beginilah hasilnya, oke. Lihat aja ya. Ini adalah merupakan sejarah dari saya membuat perjalanan saya membuat PH ini ya. Ya kurang lebih seperti itu, meskipun ya saya ceritanya agak muter-muter ya karena saya bingung banyak yang mau diceritakan. Saya juga rumah Dewa siap sih sebetulnya untuk diwawancara. Ya wis langsung wae didelok ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Elsa Sulistianingrum Dan saya Rohimatun dalam acara di talk show Ngobrol Santai. pastinya bukan yang unfaedah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang entrepreneur muda yang sangat menginspirasi nih, Sa. Nah iya bener banget tuh Mbak Sri. Dan kalau dipikir-pikir juga tuh ya, siapa sih yang nggak kenal sama bintang tamu kita hari ini ya kan? Dari Sabang sampai Merauke semuanya tuh makan Indomie. Ya. Ya, malah endorse Iya, nih si betul, ada yang Elsa. endorse ya. Dan BTW kita lebay banget tau nggak? Dari Sabang sampai Merauke. Berarti orang ini tuh udah bener-bener Udah lagi ada. up banget ya Udah. kan? Oh Luar iya biasa nih, dan di banget depan dong. kita juga ada alat-alat dari bintang tamu Bintang kita. tamu kita. ya kan? Pasti pemirsa semuanya penasaran kan? Yuk langsung saja kita lihat video profil dari bintang tamu kita terlebih dahulu. Iya. Sosok pemuda yang bernama Arik Hibatullah dengan panggilan akrabnya Arik lahir di Pekalongan 19 Oktober 1998. Merupakan lulusan dari SMK Negeri 1 Kedunguni jurusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik yang melanjutkan studinya di IAIN Pekalongan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dia mendirikan Flat Media HD yang bergerak di bidang videografi, fotografi, percetakan, dan jasa media lainnya. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, berkat kegigihan dan pengalamannya, ia berhasil mengembangkan bisnisnya itu di industri multimedia. Hal ini mengantarkan ia sebagai pengusaha muda yang sukses dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Nah ini dia Mas Arik Hibatullah. Bintang tamu kita hari ini seorang entrepreneur muda dan sekaligus menjadi owner dari Flat Media gitu. Gimana Mas Arik kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk Iya. kesibukan Mas Arik ini apa sih Mas? Ya, untuk saat ini saya sibuk yang pertama di Flat Media ya tentu, kemudian yang kedua di TV lokal di Pekalongan, kemudian yang satunya kuliah berarti ini, ada 3 kesibukan saat ini. Wah, ada 3 kesibukan tapi bisa dijalankan setiap harinya. Bagaimana itu manajemennya akan kita bahas ya. Dan Mas Arik ini tuh dulunya tuh ceritanya tuh gimana sih kok bisa menguasai berbagai alat yang secanggih itu ya? Padahal Mas Arik itu dari semester 1 ya udah bisa menggunakan iya. alat-alat ini ya. Itu ceritanya tuh dulunya tuh gimana Mas? Jadi saya itu punya 2 hobi ya. Hobi saya yang pertama itu tentang instalasi ya listrik, ya komputer, pokoknya instalasi lah. Kemudian yang kedua itu multimedia. Kemudian saya sebenarnya belajar ini tuh ya mulai sejak SMP. Jadi pada saat itu di Facebook itu saya nemu ada seseorang video shooting itu cari tim, kemudian saya nyoba ngirim pesan di Facebook, maksudnya buat menawarkan diri buat ikut gitu. Ternyata dia mau gitu. Kemudian pas SMK, lanjut SMK, saya belajar itu berarti itu yang pernah belajar saat SMP ya. Kemudian pas SMK saya nyoba belajar dari YouTube juga, saya lihat-lihat YouTube, kemudian saya praktekkan gitu. Kemudian sambil jalan, terus pas sebetulnya lebih ke apanya ya, saya belajar lebih ke prakteknya sih, maksudnya teori itu kadang, praktek itu kadang nggak sesuai teori sih yang sebetulnya itu. Kalau hanya teori aja tuh kadang juga bisa hilang gitu Iya. ya Mas ya? Kemudian pada saat SMK ya, SMK. SMK saya sambil jalan, karena saya itu sering mainan Facebook juga, dari Facebook juga.
Saya kalau kadang bikin film pendek, bikin apa gitu, tak upload ke Facebook gitu, BTS-nya gitu. Itu dari Facebook saya ada salah satu tawaran juga untuk kerjasama pada saat itu bikin video klip. Itu waktu SMP atau SMK? SMK itu udah SMK. Video klip se-Kabupaten Pekalongan itu. Oh, iya. Wisata se-Kabupaten Pekalongan. Kemudian setelah lulus ada sebuah PH juga, maksudnya saya ditarik juga untuk kerja di situ, maksudnya jadi kameramen sama editor. Di mana itu? Itu juga masih sama sebetulnya, orangnya cuma beda project yang kita garap. Oh iya iya. Kemudian pada saat saya tuh kalau kerja itu jarang kerjanya fokus satu gitu. Pada saat saya kerja itu saya juga kerja di CCTV ya, di Medono. Jadi saya 2 kerjaan itu pada saat itu. Wah, Berarti memang sibuk banget berarti ya. udah Kemudian, sibuk gitu ya. Kenapa milih 2 pekerjaan sih, Mas? Iya. Kalau menurut saya tuh biasanya kalau waktu luang itu gabut gitu, bingung mau ngapain gitu. Jadi di sela-sela waktu Iya. gabut ya? Iya. Ya gitulah pokoknya. Bingung. Terus nih dulu kan SMK-nya tuh kelistrikan. Iya. Nah itu kenapa tuh lebih memilih dunia media sebagai ladang penghasilan? Padahal bisa aja tuh Mas Arik tuh di listriknya juga kan. Iya, Itu kenapa lebih milih di media ya? Iya. Sebenarnya dulu kan saya juga sempat bingung nih, saya mau menekuni yang mana karena saya punya 2 hobi. Iya. Akhirnya saya jalankan semua. Kemudian saya dari 2 ini, akhirnya saya bisa merasakan mana sih yang kelihatannya lebih enak, lebih nyaman gitu. Kalau listrik, ya, kalau saya ambil listrik ya pertama listrik itu kalau kesetrum kan Resiko Iya, ya? resiko ya. nyawa. meskipun kalau udah biasa setrum itu nggak apa-apa sebetulnya. Kemudian yang kedua, kalau multimedia itu menurut saya kayaknya lebih asik gitu, bisa kesana kemari gitu. Gitu. Iya sih ya, kita juga bisa sambil jalan-jalan juga ya. Iya. Meliput tempat wisata dan lain sebagainya ya kan Mas. Iya. Nah, di depan kita itu ada alat-alat nih, Mas. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke alat-alat, saya ingin tahu dulu nih, apa sih arti dari Flat Media HD itu? Oh iya. Jadi pada saat lulus SMK saya kan tadi ditarik di PH kan ya. Jadi PH-nya itu kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun. Jadi itu PH itu gabungan dari beberapa orang yang sudah biasa lah, masih udah pegangannya itu. Kita gabung jadi satu bikin PH. Nah di situ Dilala itu manajemennya itu amburadul gitu. Oh, iya. Jadi yang Kenapa bisa amburadul? itu biasa permasalahan-permasalahan itu pasti ada gitu. Itu permasalahan di manajemennya kurang baik. Kemudian akhirnya misah ini. Ini kan di PH ini ada 2 tim musik sama tim Multimedia. multimedia ya. Itu Jadi dulu sebelum Flat Media. ya sebelum. Jadi akhirnya kita misah, kita bikin PH sendiri. Karena pada saat itu juga masih viral Bumi Datar, akhirnya namanya Bumi Datar. Karena kita bertiga ini punya jiwa pemimpin semua, karena apa namanya? Kita kan juga udah bisa semua maksudnya. Iya. Akhirnya kita agak susah gitu untuk koordinasi karena dia punya ide sendiri, dia yang sana punya ide sendiri, Banyak agak pendapat susah gitu gitu. ya. Punya pemikiran Iya. sendiri-sendiri ya? Karena Nah, itu tahun kapan itu, Mas? sekitar tahun 2018 itu. Sekitar tahun Iya. 2008. Setelah berjalan sekitar 1 tahun, akhirnya kita evaluasi bareng-bareng bertiga maksudnya untuk memutuskan misah gitu, karena udah angel lah. Dia juga masih merasakan hal yang sama juga mereka. Akhirnya kita misah, saya bikin Flat Media, terus teman saya juga bikin PH juga di Batang, tapi kemudian yang satu di Kapolres. Kapolres mana itu, Mas? Iya. Kan Kapolres banyak ya. Ya di Batang juga. Oh, di Batam. Nah, berarti artinya nih, Mas, arti nama Flat Media sendiri gimana? Karena saya pingin tidak menghilangkan sejarah itu. Jadi terakhir PH saya itu namanya Bumi Datar gitu. Akhirnya saya apa ini ya, tak Inggriskan kan, datarnya itu jadi flat gitu. Terus saya tambahin media gitu. Kemudian untuk HD di belakang ini sebetulnya karena banyak orang yang belum tahu, karena banyak juga jasa-jasa yang lain, maksudnya kan nggak semua gambarnya itu udah HD 4K gitu kan. Ini saya buat branding saya juga, kalau saya itu udah HD lah gitu gambarnya, kualitasnya. Berapa sih atau apa aja alat-alat yang udah dimiliki oleh Flat Media? Iya. Sebelum saya bikin PH kan saya juga udah kesana kemari itu ya, tadi udah punya beberapa alat sama kayak DSLR ya. Kemudian drone juga saya sudah punya, karena dulu waktu saya bikin waktu sama teman-teman itu kan butuh drone, akhirnya saya beli drone. Hanya itu, cuma itu aja sih sebetulnya. Kemudian itu
clip on itu sebetulnya saya juga dulu itu pernah sempat produksi sama teman-teman bikin sampel untuk program TV. Nah, itu akhirnya beli clip on gitu. Tapi karena biasa kadang berhasil kadang gagal, itu pas gagal gitulah. Akhirnya ya sampai sekarang ya mangkrak gitu alatnya tuh. Oke. Nah, itu tadi nih bincang-bincang seputar apa itu Artiflat Media, bagaimana kesibukan Mas Arik dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana sih cerita titik berat ketika membangun Flat Media ya dulu? Tapi stop dulu, kita jeda dulu ya, kita break dulu dan tetap di The Talk Show. Ngobrol santai, Pastinya bukan yang unfaedah. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kita di acara The Talk Show, Ngobrol Santai. Pastinya bukan yang unfaedah. Nah, di tengah-tengah masih ada Mas Arik nih. Tadi di segmen 1 udah sempat disinggung apa pertanyaan kedua. Nah, pertanyaannya adalah cerita titik berat. Bagaimana sih cerita-cerita titik beratnya? Soalnya kan dalam membangun sebuah brand yang namanya Flat Media ini ya, itu pasti banyak banget dong ya suka dukanya, bagaimana yang dilalui sama Mas Arik, itu seperti apa? Sebetulnya kalau titik berat, kalau saya mulai produksi gitu sebetulnya kurang ada yang berkesan sih, malah berkesannya tuh sebelum saya memulai ini, maksudnya sebelum saya sampai saat ini tuh. Dulu kan waktu SMP itu kan pas kelas 2 SMP kan ada study tour ya. Jadi saya pengen itu karena saya dari dulu udah seneng video gitu, kalau ada HP juga saya apapun tak video gitu dulu itu. Sampai memori ya, pasti penuh. Kemudian pada saat mau study tour, saya kepengen banget beli handycam kan pada saat itu. Bisa ditunjukin handycam? Bisa tunjukin lah, ini handycamnya bisa dilihat. Ini handycamnya kecil. Ya. Jadi pada saat kelas 2 itu kan saya mau beli handycam ini ya. Sebelum beli saya kan minta, karena saya kepingin banget, saya minta dibeliin orang tua gitu awalnya. Saya ngomong sama orang tua saya pengen bikin handycam itu biasa. Kalau masih anak-anak itu senengnya gerung-gerung. Kalau dialognya kudu pada saat itu. Kemudian saya sempat ngecek harga baru handycam pada saat itu, mereknya Cina sih, bukan ada Cina, sekitar 1.200.000. Karena kondisi pada saat itu juga orang tua saya itu masih, karena saya juga bukan dari keluarga yang menengah ke atas gitulah. Maksudnya akhirnya orang tua saya itu ngutangnya lah, ngusage karena kemudian ngusage saya juga kan kasihan gitu. Akhirnya saya coba cari bekas di Facebook. Kemudian ketemulah handycam ini. Handycam ini dibeli itu sekitar 800.000. Jadi itu sekitar berarti study tour kurang seminggu kayaknya saya beli ini. Tahun berapa itu Mas? 2000 berapa ya berarti ya? Sekitar 2013, 2014 lah, saya lupa. Udah lama banget. Lama banget itu. Jadi beli ini karena saya nggak tahu apa-apa, bakulnya juga ngomongnya ya, apa Mas normal loh, bisa memori yo. Kan percaya ya. Kemudian beli ini ternyata ini tuh udah rusak gitu. Kemudian pas saya beli memang nggak ada chargernya. Kata orangnya chargernya beli aja di counter harganya 15.000 gitu. Setelah saya cari sepekalongan nggak ada charger ini. Kemudian jadinya saya study tour, udah harinya study tour, saya cari chargernya juga nggak ada. Akhirnya saya beli ini pun nggak kepakai jadinya. Pasti kecewa berarti ya Mas ya. Kemudian karena saya kan ada PR beli charger. Tadi kan masih ada sisa uang, saya buat sangu saya akhirnya 200.000 buat sangu study tour ya. Sebenarnya saya terharu kalau 200.000 juga udah ini banget ya Mas. Jadi bapak saya bilang sama saya gini, kalau charger di sini nggak ada, nanti cari di pas study tour itu kan di Bandung itu. Akhirnya saya di sana juga nyari juga, jadi yang lain seneng-seneng tuh saya nyari kan. Yang lain beli oleh-oleh, Masnya beli yang lain nyari baju, nyari makanannya, nyari kamera. Nyarinya charger kamera. Saya juga udah nanya nggak ada juga di sana. Kemudian saya cari info, itu kan udah pulang akhirnya. Cari info, ternyata di Pekalongan ini dekat IAIN ini ada call center Samsung. Terus saya nanya-nanya itu ternyata bisa pesan di situ. Dan ternyata harga chargernya itu sekitar
yang saya ingat itu sekitar 200.000 itu. Lah saya belinya charger itu pakai uang yang tadi sangu itu, saya jadi nggak jajan sama sekali itu pada saat saya study tour. Saya tak belikan charger karena saya pengen banget punya kamera itu, saking pengennya sampai saya nggak jajan gitu. Akhirnya setelah dibeli charger, oke, udah nyala. Setelah nyala tinggal baterainya. Baterainya ternyata ngedrop. Baterainya ngedrop, akhirnya harus beli baterai, ini juga baterai baru. Baterai baru, oke, udah beli. Itu juga saya nabung karena saya saat itu juga jual beli HP. Saya udah jual beli HP lah, kadang di Facebook kan dulu kan masih usum ya, belum seperti sekarang. Terus saya belikan, dari hasil itu saya belikan baterai, udah baterai, charger udah, tinggal satu PR lagi. Ini kan katanya bisa memori, saya coba cari-cari kok nggak ada memori, saya tanya juga nggak bisa, ternyata harus pakai kaset. Kasetnya tuh bundar di sini ya. Setelah saya beli kaset pertama oke normal, kaset kedua normal, kaset ketiga rusak. Nggak bisa kameranya. Berat banget ya mengalami banyak banget kendala-kendala. Iya, kendala ini. Dari kamera yang rusak, Iya. chargernya belum didapetin, kasetnya rusak lagi. Iya. Aduh, ya Allah, ternyata Terus banyak ini ya. banget ujiannya ya. Iya. Terus ini ada lagi nih, setelah ini kemudian ininya kan rusak, optiknya katanya minta dibersihin. Udah dibersihin, udah dipakai, udah bisa. Terus besoknya ngeblank. Aduh. Lengkap sudah. Jadi benar-benar itu perjuangan pengalaman. sekali ya Iya, untuk itu di bisa awal. menjadi yang sekarang ini dengan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Mas. Ya. Nah dari tadi ini kita udah ngobrol tentang kamera, tentang pengalaman dulu Mas Ari kenapa bisa kamera dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bakal refresh dulu nih daripada nanti kita Melo-melo. iya gitu ya. Ayo. Iya, jadi kita ada game nih Mas Ari ya. Kita ada gamenya itu adalah jawab cepat. Waduh, bahaya. Nah, iya, bahaya dong. Bahasa Gak bahaya, jawabnya harus gak cepat bahaya. dan Iya, siap. harus memilih salah satu. Aduh. Jadi nanti saya sama Sri itu akan ngasih clue sama Iya. pertanyaan-pertanyaannya itu nanti Mas Ari jawab, pilih salah satu gitu. Pilih salah satu ya, Mas. Milih aja. Jangan Dengan dua. cepat ya. Harus satu. Milih dong, jangan nggak boleh banyak. dua-duanya. Milih dua nggak boleh? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Langsung kita mulai aja ya. Langsung aja kita mulai. Mas Ari udah paham kan sebelumnya? Udah, Ya, oke. tinggal milih kan ya? Kita, Iya, tinggal siap, pilih siap. ya. Ini dia gamenya jawab cepat. Oke, langsung aja. Nikah dulu atau kerja dulu? Kerja dulu. Pendidikan atau kerja? Kerja, Jadi PNS atau pengusaha? pengusaha. Lupa bawa HP apa lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Berbicara atau mendengarkan? Mendengarkan. Kesehatan atau keuangan? Keuangan. Hidup di kota atau hidup di desa? Di desa. Jelek tapi kaya atau cantik tapi miskin? Cantik tapi kaya. Kenapa cantik tapi kaya? Iya. Ya itu ya pasti harapan semua Kenapa orang. jelek? Jelek tapi kaya loh Mas tadi. Jelek loh Mas, Iya, jelek tapi kaya, kaya. jelek tapi kaya, Miskin cantik tapi tapi cantik. miskin gitu. Kayaknya cantik tapi kaya saya milih. Gak bisa. Nggak bisa. Pilihannya cuma dua. Jelek Pilihannya tapi apa? kaya, Hah? cantik tapi miskin gitu doang. Pilih yang mana? Ini berarti udah ketebak dong. Udah ketebak. Yang Selera-seleranya kaya tuh udah ketebak jelek. banget. Oh, ini tuh emang ya. Iya. Pasti kan pinginnya kan yang terbaik ya. Iya. Oke, yang Iya. padahal yang Atau Mas jelek Ari aja nantinya mau bisa jadi bapak rumah tangga aja yang kerja istrinya? Iya, gitu aja. Enggak juga. Lanjut. Oke, lanjut ya. Bertahan atau move on? Bertahan dan move on. Kanan atau kiri nih? Kanan atau kiri? Kanan. Waduh. Alah saya Nanti apa? itu yang di sana marah. Apa itu? Oh iya, kiri. Oh kiri, aduh. Kanan apa kiri? Gimana ini jadinya kanan atau kiri? Kanan apa kiri? Depan. Padahal Susah nggak ada pilihan ya, solusi susah gitu. itu. Nah, satu lagi nih. Selingkuh atau diselingkuhi? Wah, Kalau itu PR itu Ayo, selingkuh apa diselingkuh? diselingkuhi aja. Waduh, lebih memilih sakit Iya. daripada menyakiti. aduh, Iya. ya Allah, sungguh Harus mulia lebih baik. sekali hatinya. Saya lebih Kayak baik gitu, mengalah. jawab dari kita seru banget ya Mas. Jawabannya juga ini unik ya, lucu-lucu gitu. Lucu-lucu banget. Next. Nah, Mas Arik, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama di Flat Media? Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kita break dulu sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di acara
di talk show Ngobrol Santai. Pastinya bukan yang unfaedah. Ya pemirsa, kembali lagi di The Talk Show Ngobrol Santai. pastinya bukan yang unfaedah. Ya, tadi Mas Arik itu kita udah membahas tentang suka duka, titik berat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini pengalaman yang paling mengesankan dong. Pastinya di Flat Media ini banyak banget kan pengalaman yang mengesankan, yang menyenangkan, itu seperti apa? Yang paling mengesankan aja ambil satu dari sekian banyak pengalamannya. Sebetulnya kalau yang mengesankan malah sebelum saya bikin Flat Media yang masih di BH itu, karena apa? Itu kan garap video profil tapi se-Jawa Tengah lah. Jadi kita tiap minggu itu kadang di Tegal, kadang di sana Semarang gitu. Jadi kita tiap minggu itu muter-muter terus gitu, jalan-jalan. Jalan-jalan ya gitu. Iya. Jadi syuting kadang mampir ke tempat wisata dan lain sebagainya, itulah santai lah, menyenangkan lah pokoknya. Tapi emang di story-nya itu kadang hari ini di Jogja, besoknya di Semarang, hari ini di kampus, besoknya Udah kayak nomaden ya. banget ya Nomaden. emang. Iya. Cara Mas gitu. Cara gimana sih menghadapi tantangan bisnis di media ini, kan banyak nih saingan-saingan di dunia media ini. Iya, terkhusus ini ya untuk generasi muda gitu kan, yang sekarang kan kita semua udah pada tahu, semua orang itu beralih ke media untuk ladang penghasilan, untuk bisnis, itu sekarang udah banyak sekali. Nah, cara Mas Arik menghadapi tantangan itu tuh seperti apa? Jadi sebelum saya melakukan, maksudnya sebelum saya bikin Flat Media, sebelum melakukan apa-apa itu biasanya saya tetap meriset dulu, pengen riset. Jadi dari riset saya itu memang banyak sekarang pengusaha-pengusaha kayak multimedia gitu ya. Tapi dari mereka itu banyak juga yang tidak menggunakan manajemen. Jadi mereka nggarap sendiri, kadang ngedit sendiri gitu. Kalau di saya kan saya bikin manajemen, saya bikin tim. Jadi seumpama saya harus nggarap se-Indonesia seumpama ya, saya udah siap gitu karena udah ada tim, ada itu, nggak saya garap sendiri gitu loh. Sudah terstruktur gitu ya? Iya, sudah. Ya termanajemen lah. Gitu. Berbeda dengan yang nggak pakai manajemen gitu. Jadi itu salah satu cara ya menghadapi tantangan bisnis di dunia media. Nah, selain itu apa Mas? Selain itu, ya apa ya, sebenarnya itu yang utama ya. Mungkin karena biasanya kenapa orang garap dewe biasanya dia itu kalau garap sendiri kan dapatnya banyak gitu. Tapi kan nanti endingnya dia yang susah sendiri sebetulnya. Iya, terlalu memberatkan sih ya Mas ya. Karena dia juga akhirnya kalau pas jobnya banyak itu nggak bisa menghandle itu. Itu. Kemudian selain manajemen juga kita harus bisa membaca peluang. Jadi kadang seumpama tahun ini itu banyak yang foto produk, kita harus kejar nih foto produk. Kemudian kalau semuanya udah mengejar foto produk, kita harus menyiapkan peluang, kita harus pindah langsung pindah gitu. Jangan kita bertahan di situ. Ya, jadi kita juga harus pinter-pinter mengerti tren apa sih yang lagi ada saat ini gitu kan. Jadi juga biar kitanya itu nggak ketinggalan zaman gitu ya Mas ya. Pastinya. Apalagi kan saya juga sifat saya itu maksudnya pinginnya selalu selangkah lebih maju maksudnya. Gitu. Selangkah lebih maju daripada yang lainnya ya gitu. Itu kepinginan saya gitu, akhirnya jadi yang lain apa pas dia pada posisi itu saya harus melangkah lagi gitu. Itu. Iya, berarti selain manajemen yang bagus, kita juga harus pinter-pinter untuk membaca peluang dan kita juga harus mengejar tren biar nggak ketinggalan gitu. Nah, Mas Arik nih, apa sih kiat-kiat Mas Arik buat generasi muda ini untuk menjadi sukses berwirausaha, khususnya di bidang media? Itu apa? Sebetulnya kayak berwirausaha itu yang pertama sebenarnya kita harus perlu mengubah pola pikir ya. Karena mindset itu paling penting sih menurut saya. Seumpama mengejar mimpi gitu. Kalau saya mewujudkan mimpi. Kalau mimpi cuma dikejar itu kitanya yang capek ya. Jadi harus kita mewujudkan mimpi gitu. Bagus. Termasuk juga biasanya kan wong Jawa ngomongnya siti pawas yang penting disyukuri. Kalau saya akeh pawas yang penting disyukuri. Beda slogannya gitu ya. Ya, karena standar siti itu seberapa gitu. Kan nggak ada standarnya siti itu berapa gitu. Dan standar banyak tuh nggak ada ya. Iya. Karena kalau misalkan kita bersyukur sedikit aja itu rasanya banyak, iya nggak sih? Iya.
Jadi itu hanya di pola pikir aja, kita tuh mindset kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk memulai. Jadi kalau kita nggak memulai sekarang, kita bakal ketinggalan orang-orang yang udah mulai duluan. Pasti kita tertinggal itu. Seumpama contoh ya, saya sendiri udah di kuliah ini kan jadi mahasiswa, otomatis teman-teman mahasiswa semua. Nah ini saat yang lain belum memulai, saya udah mulai dulu gitu sih sebetulnya. Jadi kita tuh nggak boleh takut untuk mencoba. Mencoba. Untuk berkembang buat diri kita sendiri, ya kan Mas. Jangan takut untuk berinovasi tuh, dengerin ya pemirsa, jangan cuman hanya main TikTok sama AFK aja. Kita juga harus menginspirasi teman-teman yang lain, kita juga harus berinovasi, ya kan, mewujudkan sesuatu hal yang baru untuk ya untuk Indonesia Ya kita untuk sendiri, Indonesia ya, lah gitu, untuk kebaikan anak-anak muda dan bagaimana sih masa depannya gitu. Karena kan masa depan di diri kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain gitu ya Mas Arik ya. Mas Arik ini juga bisa menjadi contoh untuk kita semua bahwa menjadi anak muda ya itu harus bisa membangun sebuah karya yang nantinya bakal dikenal oleh semua orang dimanapun berada, ya kan. Apalagi itu di media, ya kan. Siapa sih yang nggak tahu, ya kan, kalau misalnya kita udah menyebarkan karya kita di media gitu kan ya, pasti semua orang itu bisa lihat, ya kan, bisa booming lah ya intinya. Dan semoga Mas Arik nantinya karyanya juga bisa go internasional, ya kan. Amin, amin. Itu dia tadi perbincangan kita sama Mas Arik dari awal sampai akhir, itu seru banget. Dari pengalaman gimana terbentuknya Flat Media, gimana Mas Arik bisa main drone, main kamera, main handycam dan ini sebagainya, ya kan. Dari titik berat Mas Arik dulunya itu cerita membeli handycam ini seperti apa gitu kan. Ada kiat-kiat sukses dan lain sebagainya, itu seru sekali ya pemirsa. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama entrepreneur muda Flat Media HD. Nah saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arik yang sudah berkenan hadir. Harapannya sukses selalu ya Mas Arik ya, dan tetap berkarya walaupun di tengah-tengah pandemi. Ya, dan masih bersama saya Elsa Sulistianingrum dan saya Surahimatun. Sampai jumpa di next episode, tetap di The Talk Show, ngobrol santai, pastinya bukan yang anfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.